Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikabarkan diimunisasi seorang bayi berusia 3 bulan mengalami kejang-kejang dan pendarahan di bekas suntikan lengannya hingga akhirnya meninggal. Keluarga mengaku bayi tersebut sehat sebelum dibawa ke puskesmas. Selain pendarahan, di beberapa bagian tubuh bayi malang ini juga muncul lebam di sekujur tubuhnya. Keluarga menyesalkan peristiwa ini belum dilaporkan ke pihak yang berwajib. Bayi berusia 3 bulan warga desa Patangpanua, Kecamatan Matakali, Polewali Mandar, Sulawesi Barat, mengembuskan nafas terakhir pada 29 Mei 2020 malam. Bayi dengan kondisi tubuh sehat ini meninggal dunia usai menjalani imunisasi tahap pertama Kamis pekan lalu di Puskesmas Matakali bersama ibu dan tantenya. Hingga Rahman, tante bayi itu menyebutkan awalnya kondisi bayi ini sehat dan riang. Usai menjalani imunisasi pada Kamis sore, dengan bekas suntikan imunisasi, bocah ini terus mengucurkan darah. Awalnya, orang tua dan keluarga lainnya mengira bahwa cucuran darah tersebut merupakan gejala biasa usai anak menjalani imunisasi. Namun, sayangnya hingga keesokan harinya atau memasuki hari kedua, darah terus mengalir di lengan sang bocah hingga membuat orang tuanya panik. Selain mengalami pendarahan, bayi ini juga mengalami lebam di sekujur tubuhnya. Selain itu, ia juga mengalami demam tinggi selama 2 hari dan rewel hingga sesak napas. Karena kondisinya kian memprihatinkan, pada Minggu 28 Juni 2020, bayi malang ini pun langsung dilarikan ke rumah sakit. Ironisnya, saat di rumah sakit, pihak keluarga terkejut saat melihat di sekujur tubuhnya terdapat bercak biru lebam. Pihak dokter yang menangani juga sempat kaget. Sayangnya, meski telah ditangani pihak rumah sakit, nyawa sang bayi tak dapat diselamatkan. Sang bocah yang mengalami sesak nafas meninggal dunia. Bayi pertama yang juga anak pertama dari pasangan Sultan dan Rusniati ini dikebumikan pada Senin malam di samping rumahnya. Saat ditemui Kamis pagi hari, keluarga tampak masih berduka atas kejadian tersebut. Pihak keluarga menduga ada kesalahan prosedur dalam imunisasi anaknya. Pihak keluarga tengah berembuk sebelum mengambil langkah kepolisian untuk mengadukan adanya dugaan malpraktek dalam proses imunisasi anaknya. Dokter Puskesmas Matakali, Dokter Cynthia yang ditanya soal dugaan keluarga korban bahwa terjadi malpraktek, mengatakan penyebab kematian bocah itu kemungkinan karena beberapa penyakit lain termasuk demam berdarah. Namun untuk membuktikan itu perlu uji laboratorium termasuk mengambil sampel darah korban. Untuk membuktikan penyebab kematiannya perlu membuktikan uji laboratorium, jelas Dokter Cynthia. Sementara itu, Kepala Puskesmas Matakali Dr. Haji Ahmad meminta maaf kepada semua pihak termasuk keluarga korban atas kejadian tersebut. Kami mohon maaf, tetapi selama ini dalam menjalankan tugas selalu mengikuti SOP, termasuk saat menangani bocah AS, jelas Dr. Haji Ahmad. Dinas Kesehatan Polewali Mandar sebelumnya juga telah mendatangi pihak keluarga dan mengambil keterangan terkait kematian bayi tersebut. Pihak dinas akan menyelidiki penyebab kasus ini. Sebelum bertanggapan, saya ingin mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya AS, bayi 3 bulan, anak pertama pasangan Sultan dan Rusniati. Selanjutnya, tanggapan saya mengenai kasus ini kembali lagi seperti yang kita semua ketahui bahwa segala sesuatu yang ada di muka bumi ini sudah diatur dan dituliskan dalam Lauhul Mahfuz, termasuk ajal dan maut. Jadi semua kematian itu terjadi karena sudah ditakdirkan dan tidak bisa melawan takdir atau menghindari takdir. Dugaan mengenai malpraktik yang dilakukan oleh pihak puskesmas yang melakukan imunisasi, saya berpendapat bahwa kemungkinan untuk hal itu sangatlah kecil karena hanya bayi AS yang mengalami hal seperti itu dan bayi-bayi yang lainnya. Menurut saya juga kemungkinan bayi ini memiliki alergi terhadap obat-obatan atau vaksin yang disuntikan ke tubuhnya dan pihak keluarga belum mengetahui hal ini dikarenakan bayinya yang masih sangat kecil. Selain itu, seperti yang kita lihat pada berita di kasusnya bahwa bayi AS dilarikan ke rumah sakit karena kondisinya yang kian memprihatinkan. Seharusnya jika sudah ada tanda-tanda atau beberapa efek samping yang tidak biasa, sebaiknya langsung dilarikan ke rumah sakit untuk diperiksa dan ditindaklanjuti agar kemungkinan untuk hal-hal yang tidak diinginkan itu tidak terjadi. Namun semuanya kembali lagi kepada ajal yang tidak ditahu kapan datangnya. Ini menjadikan kita pelajaran untuk lebih waspada, memperhatikan anak dan selalu berkomunikasi dengan pihak kesehatan atau setidaknya membawa anak kepada dokter jika ada hal-hal yang tidak biasa terjadi padanya.